Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggara. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas pengantar akuntansi. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu soal soal tersebut. Yaitu ini. Sini soal-soal ini akan diselesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana ada perintah yang diberikan, yaitu ada eh, yang pertama itu ada pembuatan jurnal umum, lalu buku besar, neraca saldo, dan ayat penyesuaian, lalu neraca lajur, dan laporan keuangan. Baik, langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Baik, dari soal tadi kita bisa memasukkannya ke jurnal umum, di mana pada tanggal 1 Desember ada biaya gaji penjualan berupa debit dan biaya gaji kantor. Sedangkan untuk kreditnya adalah kas. Selanjutnya untuk tanggal 1 Desember yang sama pula terdapat hutang dagang berupa debit dan kas berupa kredit. Selanjutnya tanggal 2 terdapat pembelian berupa debit, lalu hutang dagang berupa kredit. Untuk tanggal 3-nya dia transportasi berupa debit untuk dan untuk kasnya adalah kredit. Selanjutnya untuk tanggal 4 pembelian berupa debit dan hutang dagang berupa kredit. Lalu tanggal 5 terdapat piutang dagang berupa debit dan penjualan berupa kredit. Selanjutnya tanggal 7 ada kas berupa debit, lalu piutang dagang berupa kredit. Lalu untuk tanggal 10 ada kas berupa debit dan penjualan berupa kredit. Dan untuk tanggal 11 ada hutang dagang berupa debit, dan untuk kreditnya itu adalah kas dan potongan pembelian. Lalu tanggal 13 ada hutang dagang berupa debit dan kasnya adalah kredit. Lalu tanggal 13 yang sama terdapat juga retur penjualan berupa debit dan piutang dagang berupa kredit. Lalu tanggal 14 terdapat biaya iklan berupa debit dan kasnya itu adalah kredit. Lalu tanggal 15 kasnya itu terdapat kas berupa debit, lalu piutang dagang berupa kredit. Lalu tanggal 19 ada pembelian berupa debit dan untuk kreditnya itu adalah kas. Selanjutnya tanggal 19 pula terdapat hutang dagang berupa debit dan kas berupa kredit. Dan pada tanggal 20 terdapat piutang dagang berupa kredit dan penjualan berupa piutang dagang berupa debit, penjualan berupa kredit. Lalu pada tanggal 21 terdapat kas berupa debit, lalu piutang dagang berupa kas berupa debit, lalu piutang dagang berupa kredit. Lalu pada tanggal 21 pula terdapat hutang dagang eh, eh, ada di debit, lalu kas ada di kredit. Lalu pada tanggal 22 terdapat hutang dagang berupa debit dan kasnya itu adalah kredit. Lalu pada tanggal 24 terdapat return pembelian, di mana terdapat di debit dan untuk hutang dagangnya ada di kredit. Lalu tanggal 28 terdapat hutang dagang berupa debit, lalu untuk penjualannya atau kreditnya adalah penjualan.
Lalu untuk tanggal 29 ada hutang dagang yang ada di debit sebesar 30 juta. Lalu untuk kreditnya itu adalah kas. Lalu pada eh, tanggal 30 ada kas berupa debit, lalu ada potongan penjualan juga berupa debit pula. Lalu untuk kreditnya itu ada piutang dagang. Lalu pada tanggal 31 ada hutang dagang berupa debit. Lalu untuk kreditnya itu ada kas dan potongan pembelian. Lalu pada tanggal 31 pula terdapat piutang dagang terdapat di debit, lalu untuk kreditnya itu ada penjualan. Pada tanggal 31 juga terdapat hutang dagang yang ada di debit dan kas ada di kredit. Lalu tanggal 31 terakhir ada pembelian berupa debit dan kas untuk kreditnya itu ada berupa kas. Sehingga dari semua eh, apa namanya akun-akun yang ada di sini eh, sehingga dapat dijumlahkan berupa ini semua 3,1 eh 3.171 juta. Selanjutnya kita ke eh, buku besar. Baik, selanjutnya untuk buku besarnya sendiri saya sudah menyelesaikan di mana saya mengelompokkan akun-akun yang sama yang selanjutnya akan ditotalkan. Yang di sini terdapat yang pertama itu ada kas yang terdapat pada tanggal 30 Desember, 7, 10, 15, dan 21, yang dimana totalnya sendiri sebesar 231.400.000 rupiah. Lalu terdapat juga piutang dagang pada tanggal 5, 20, 28, 31, yang dimana totalnya itu sebesar 275 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya ada hutang dagang yang terdapat pada tanggal 1, 11, 13, 19, 21, 22, 29, 31, dan terdapat di eh, dua akun pada tanggal 31. Sehingga total dari hutang dagang sendiri sebesar 640 juta rupiah. Selanjutnya penjualan. Penjualan di sini eh, terdapat 5 penjualan, sehingga total dari penjualannya sebesar 960 juta rupiah. Selanjutnya total penjualan return penjualan sebesar 20 juta rupiah yang terdapat pada tanggal 13. Lalu pada tanggal 24 terdapat return pembelian sebesar 5 juta rupiah. Lalu untuk pembelian sendiri terdapat pada tanggal 2, 4, 19, 31, di mana total dari pembelian ini sebesar 741.200.000 rupiah. Lalu terdapat juga potongan pembelian, eh, terdapat 2 potongan pembelian dengan total potongan pembelian sebesar 6.600.000 rupiah. Lalu ada potongan penjualan juga dengan total 3.200.000 rupiah. Selanjutnya biaya angkut pembelian terdapat pada tanggal 3 Desember dengan eh, jumlah sebesar 5 juta rupiah. Lalu biaya gaji penjualan
yang terdapat pada tanggal 1 Desember dengan total 12 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 14 terdapat adanya biaya iklan sebesar dengan total 25 juta rupiah. Lalu terdapat juga biaya gaji kantor dengan total 10 juta rupiah. Sehingga total dari semuanya, dari akun-akun ini, dari semua akun ini terdapat total sebesar 3 miliar 171 juta rupiah, sama dengan kredit dan debitnya terdapat jumlah yang sama pula. Lalu ini adalah merupakan ringkasan dari total yang ada di sini, yang berupa kas, lalu piutang dagang, sehingga dari total semuanya, total dari kas maupun total piutang dagang, lalu total hutang dagang, dan seterusnya, di sini lalu dijumlahkan sebesar 1.466.400.000 rupiah. Terus selanjutnya kita ke neraca saldo. Baik, selanjutnya di sini neraca saldo. Neraca saldonya ini singkatnya adalah hasil dari buku besar tadi yang dipindahkan ke neraca saldo, di mana hasil dari 231.400.000 rupiah ini kas adalah hasil dari buku besar tadi, yaitu ini, yang ini. Nah, semua hasil-hasil yang ini dipindahkan ke neraca saldo. Akan tapi bedanya itu di mana semua akun-akun yang di awal tadi dimasukkan ke dalam neraca saldo. Dan kita akan melihat hasil transaksi dan saldo di sini mana yang terdapat hasil atau debit kreditnya. Yang nolnya ini berarti tidak ada hasil di buku besar tadi. Sekian sih singkatnya begitu. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya kita akan ke ayat penyesuaian. Baik, selanjutnya di sini ayat penyesuaian. Ayat penyesuaian di sini singkatnya adalah berupa pindahan dari soal yang tadi di awal, di mana soal tadi di awal akan dipindahkan ke sini. Seperti contohnya itu biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini berupa 100 juta rupiah. Nah, kita lihat soalnya tadi. Nah, ini penyesuaian. Biaya asuransi tadi sebesar 100 juta akan dimasukkan ke dalam ayat penyesuaian. Lalu lalu persekot asuransi tersebut akan dihubungkan dengan biaya asuransi yang sama. Ini kan asuransi, ini juga harus asuransi, sehingga dua-duanya akan sama hasilnya. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, di mana ini semua terdapat di soal tadi di awal, lalu dihubungkan dengan akun-akun yang serupa, sehingga akan berpasang-pasangan, sehingga semuanya akan menghasilkan total yang sama pula. Mungkin itu saja penjelasannya. Selanjutnya kita ke neraca lajur. Baik, selanjutnya di sini adalah neraca lajur. Neraca lajur di sini singkatnya adalah
akun-akun tadi yang di awal akan dicantumkan di sini semuanya. Lalu akan dihubungkan dengan hasil dari neraca saldo, penyesuaian, NSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, lalu laba rugi, dan neraca. Dan hasil dari semuanya ini akan ditotalkan, sehingga hasilnya totalnya adalah ini. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri masih dalam pengerjaan atau masih belum selesai, jadi untuk penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.